Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore anak-anak, kembali lagi bertemu dengan Pak Desta di Ada Kelas di ATV. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu. Ya, di PPKN minggu lalu Bapak sudah menjelaskan tentang makna Pancasila sebagai dasar negara dan sebagai pandangan hidup bangsa. Masih ingat ya? Bahwa Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila digunakan sebagai dasar dalam penyelenggaraan ketatanegaraan. Sedangkan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa, Pancasila digunakan dalam kehidupan sehari-hari bagi seluruh masyarakat Indonesia. Nah, itu bedanya. Nah, sekarang kita akan melanjutkan materinya. Jadi, hari ini kita akan belajar dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai ke materi, bagaimana perjalanan kalian ke sekolah hari ini? Berangkat, kemudian pulang sekolah. Pasti lancar ya. Tapi ada kalanya ketika kalian berangkat sekolah atau pulang sekolah, terkadang menemui kendala. Misalnya, tiba-tiba diantar oleh orang tua kemudian bannya bocor, bannya kempes. Atau ketika kalian pulang sekolah, tiba-tiba hujan turun, padahal kalian sedang tidak membawa payung. Nah, ternyata dalam suatu perjalanan itu tidak selalu mulus saja ya. Pasti kadang-kadang ada halangan atau hambatan dalam perjalanan. Begitu juga dengan penerapan Pancasila di Indonesia, nak. Nah, ternyata dalam penerapan Pancasila itu kadang-kadang juga mengalami pasang surut. Ada naik dan turunnya. Nah, kita akan pelajari itu hari ini ya. Jadi materi kita hari ini adalah dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Kita mulai masuk ke materi. Di bagian pertama, kita akan mempelajari penerapan Pancasila dari masa ke masa. Jadi mulai dari Pancasila itu ditetapkan sampai hari ini, sampai sekarang, bagaimana penerapannya gitu. Di bagian kedua, kita akan mempelajari dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi adakah perkembangan zaman itu mempengaruhi pelaksanaan Pancasila? Kita akan pelajari di bagian 2. Yang ketiga, kita akan mempelajari perwujudan nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, setelah kita tahu sejarah dan maknanya, di bagian 3, kita akan mempelajari perwujudannya dalam berbagai bidang kehidupan. Entah itu di lingkungan keluarga, entah itu di lingkungan masyarakat, dan lingkungan berbangsa dan bernegara. Nah, di bagian keempat, kita akan melaksanakan refleksi. Jadi nanti kita akan sedikit tanya jawab, kemudian refleksi pembelajaran hari ini. Apa saja yang telah kita pelajari di hari ini. Itu ya. Mulai kita masuk ke bagian pertama. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, ini adalah timeline atau garis waktu penerapan Pancasila. Yang pertama, tanggal 29 Mei sampai 1 Juni, Pancasila dirumuskan dalam sidang BPUPKI yang pertama. Nah, pada sidang BPUPKI yang pertama ini, ada 3 tokoh pendiri bangsa perumus Pancasila, ada Muhammad Yamin, ada Mr. Supomo, kemudian ada I.A. Soekarno. Nah, ketiganya memberikan rumusannya yang isinya sebenarnya sama, hanya susunannya berbeda. Kemudian akhirnya dituliskan dan Bung Karno mencetuskan istilah Pancasila itu karena Pancasila itu dianggap sudah familiar di Indonesia ya. Jadi mudah diingat oleh masyarakat Indonesia. Makanya pada tanggal 1 Juni itu sampai hari ini ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Nah, setelah Pancasila itu dirumuskan dalam sidang BPUPKI yang pertama, kemudian dibahas lagi pada tanggal 10 sampai 16 Juli 1945 dalam sidang kedua BPUPKI. Nah, dalam sidang kedua BPUPKI ini, Pancasila yang sudah dirumuskan tadi akhirnya disepakati. Akhirnya dicapai kesepakatan Pancasila yang akan digunakan. Sehingga lahirlah Piagam Jakarta. Nah, di Piagam Jakarta ini pada sila yang pertama itu berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, itu yang kita sepakati di Piagam Jakarta. Kemudian
Timeline yang ketiga, tanggal 18 Agustus 1945 atau 1 hari setelah proklamasi, Pancasila ditetapkan dalam sidang PPKI. Jadi, waktu menetapkan Undang-Undang Dasar Negara kita sebagai Undang-Undang Dasar Negara, di dalamnya ada Pancasila, yaitu di alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar. Oleh sebab itu, berarti Pancasila juga disahkan sebagai dasar negara. Nah, ada perbedaan sila pertama yang ada di Piagam Jakarta pada waktu sidang kedua BPUPKI dengan sila pertama yang ada dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu pada sila pertama, ya. Dalam Undang-Undang Dasar, sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sedangkan pada Piagam Jakarta berbunyi ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, kenapa ini bisa berubah? Hal ini untuk menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia. Nah, kita tahu nak ya bahwa Indonesia itu terdiri atas beraneka ragam suku, agama, ras, dan budaya. Nah, kalau dasarnya itu diambil ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam, berarti yang diakui hanya agama Islam saja. Padahal ada 6 agama yang diakui di Indonesia dan semuanya membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Maka pada tanggal 18 Agustus itu disepakatilah sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Para pendiri negara pada saat itu dengan besar hati mengubah kalimat dalam sila pertama itu untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, timeline berikutnya mulai tanggal 18 Agustus 1945 sampai sekarang itu adalah pelaksanaan Pancasila. Jadi bagaimana penerapan Pancasila. Seperti yang Bapak ceritakan di awal tadi, ternyata dalam pelaksanaannya Pancasila itu tidak berjalan mulus begitu saja. Kadang naik, kadang turun gitu ya. Nah, itu yang disebut dinamika Pancasila. Lanjut. Nah, bagian pertama adalah masa awal kemerdekaan, yaitu tahun 1945 sampai tahun 1959. Nah, pada masa awal kemerdekaan Indonesia, Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak, seperti Belanda. Bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri, ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan ideologi lainnya. Kita sudah pahami di pertemuan sebelumnya bahwa peran Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila itu sebagai fondasi berdirinya negara. Apabila fondasinya diganti, maka rumah itu akan runtuh. Sama dengan Pancasila. Kalau Pancasila itu diganti, berarti rumah yang namanya Indonesia ini akan hancur. Rumahnya berarti harus diganti dengan rumah yang lainnya. Itu ya. Makanya Pancasila tidak boleh diganti dengan yang lain. Nah, di antaranya pemberontakan itu, di antaranya adalah ini. Yang pertama adalah pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Nah, Partai Komunis Indonesia ini ingin mengganti Pancasila itu dengan ideologi komunis. Ya, jadi paham Pancasila ingin diganti dengan komunisme. Nah, anak-anak, untuk pembahasan ini akan kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana.
Kembali lagi di Ada Kelas di ATV, masih bersama dengan Pak Desta. Nah, kita lanjutkan materinya ya. Tadi, seperti kita bahas tadi, bahwa pemberontakan yang pertama itu adalah dari Partai Komunis Indonesia di Madiun pada tanggal 18 September 1948 yang dipimpin oleh Musso. Nah, PKI ini ingin mengganti Pancasila dengan ideologi komunis, itu ya. Seperti kita ketahui minggu kemarin kita bahas bahwa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berarti Pancasila sebagai fondasi berdirinya negara Indonesia. Jika Pancasila itu diganti dengan yang lain, maka Indonesia akan runtuh. Negara Indonesia akan runtuh. Oleh sebab itu Pancasila tidak bisa diganti dengan ideologi yang lain, termasuk dengan komunisme ini. Nah, yang kedua, ada pemberontakan dari DITII atau Darul Islam ya, di Jawa Barat dan di Jawa Tengah pada tanggal 7 Agustus 1949 oleh Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo atau biasa dikenal Kartosuwiryo ya. Nah, kalau di yang pertama tadi, PKI tadi, itu ingin mengganti ideologi Pancasila dengan komunis. Kalau DITI ini, dia ingin mengganti Pancasila dengan syariat Islam. Kasusnya hampir sama ya. Perannya juga sama, jadi kedudukan Pancasila juga tidak bisa diganti dengan yang lain, termasuk oleh syariat Islam. Karena kita tahu di Indonesia itu ada banyak suku, agama, ras, dan budaya. Tidak bisa menggunakan dasar satu agama saja. Ya, makanya DITI ini akhirnya dilarang dan dibubarkan karena selain juga ingin mengganti Pancasila dengan ideologi syariat Islam tadi, DITI ini pergerakan mereka itu justru tidak sesuai dengan syariat Islam karena mereka melakukan perusakan, pembakaran rumah-rumah, itu ya. Jadi tidak sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga ada pemberontakan Republik Maluku Selatan pada tanggal 25 April 1950 yang dipimpin oleh Christian Robert Stephen Sumokil. Nah, pemberontakan Republik Maluku Selatan ini termasuk gerakan separatisme atau ingin memisahkan diri dari Indonesia ya. Jadi gerakan separatisme itu adalah suatu gerakan yang ingin memisahkan diri dari negara yang sah yaitu Indonesia dan ingin membentuk negara yang baru. Akhirnya tidak berhasil juga. Nah, berikutnya ada PRRI, Permesta, yang dipimpin oleh Syarifuddin Prawira Negara dan VNC Sumail di Sumatera dan Sulawesi pada tanggal 25 April 1950. Nah, kalau yang sebelumnya tadi itu ingin mengganti ideologi Pancasila dengan yang lain, PRRI Permesta ini mereka sebenarnya ingin melakukan koreksi terhadap pemerintahan saat itu, nak. Jadi kekuasaan pada saat itu sangat terpusat, ya, kekuasaan sangat tertinggi di pemerintah. Akhirnya PRRI ini merasa mereka ingin melakukan koreksi terhadap pemerintah pusat gitu. Kemudian mereka melakukan pemberontakan. Nah, mereka ingin mempertahankan bentuk negara federal itu. Nah, kalau kalian masih ingat, Syarifuddin Prawira Negara ini pernah menjadi Presiden RI sementara ya, waktu di Bukit Tinggi. Berikutnya ada APRA atau Angkatan Perang Ratu Adil, didirikan oleh Kapten KNIL Raymond Westerling pada tanggal 15 Januari 1949. Nah, KNIL ini adalah tentara Hindia Belanda ya. Jadi dia adalah kapten dari tentara Hindia Belanda. Kemudian dia juga bersekongkol dengan Sultan Hamid II. Nah, Sultan Hamid II ini, nak, minggu lalu sudah kita bahas bahwa beliau itu adalah yang mendesain Garuda Pancasila yang pertama kali. Masih ingat ya? Desain Garuda Pancasila itu dibuat oleh Sultan Hamid II ini berdasarkan dari agama Hindu ya. Jadi ada Garuda di agama Hindu, itu diambil sebagai inspirasi untuk mendesain Garuda Pancasila. Kemudian akhirnya dilakukan revisi sampai bentuk seperti yang kita kenal sekarang ini. Nah, berikutnya anak-anak, tadi di masa awal-awal kemerdekaan. Yang kedua, ini adalah
Masa Orde Lama. Nah, masa Orde Lama ini dimulai dari tahun 1959 sampai 1966. Sebagian pihak menyebut masa 1959 sampai 1966 sebagai periode demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem demokrasi yang seluruh keputusan dan pemikiran dalam pemerintahan berpusat pada pemimpin negara saat itu, yaitu Ir Soekarno ya. Pada saat itu Presiden Indonesia adalah Ir Soekarno. Dan kepemimpinan sangat terpusat sekali. Nah, banyak sekali keputusan-keputusan itu terpusat. Nah, kekuasaan yang sangat tinggi di tangan presiden. Ya. Demokrasi terpimpin dicetuskan oleh Presiden Soekarno karena banyaknya gerakan separatis tadi yang ingin memisahkan diri dari Indonesia yang menyebabkan ketidakstabilan negara. Oleh sebab itu, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Sehingga kita kembali menggunakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, peristiwa penting satu yang terjadi lagi pada Orde Lama adalah pemberontakan PKI yang kedua. Nah, kalau tadi yang pertama itu dipimpin oleh Musso, yang kedua ini atau biasa disebut G30 SPKI pada tanggal 30 September 1965 dipimpin oleh DN Aidit ya, atau nama lengkapnya Dipa Nusantara Aidit. Nah, pada saat itu PKI berusaha merebut kekuasaan disertai dengan pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan jenderal A.H. Nasution. Nah, perlu kalian tahu sebenarnya nak ya, pada awal-awal perjuangan bangsa Indonesia dulu, PKI itu termasuk organisasi juga yang membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ya, salah satu tokohnya dulu ada Wikana, itu termasuk tokoh yang mendukung terjadinya peristiwa Rengas Dengklok. Ya, jadi penculikan Soekarno dan Hatta itu diculik ke Rengas Dengklok agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Nah, di situ ada tokoh yang bernama Wikana, termasuk dia itu juga anggota PKI pada masa itu. Nah, di situ. Tapi setelah Indonesia merdeka, itu tadi ya, PKI itu ingin mengganti Pancasila dengan ideologi komunis. Nah, itu makanya akhirnya dilarang itu ya. Kemudian ditambah lagi mereka melakukan penculikan kepada 6 jenderal itu. Nah, itu lagi yang membuat PKI dilarang di Indonesia. Pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan, dan demonstrasi tersebut dikenal sebagai 3 tuntutan hati nurani rakyat. Ya, atau biasa disebut Tritura. Nah, ini isi Tritura yang pertama, bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya. Yang kedua, bubarkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI. Yang ketiga, turunkan harga. Karena pada saat itu harga-harga bahan pokok itu melambung tinggi. Nak. Jadi ini tuntutan rakyat pada saat itu. Itu tadi ya yang patut kita sesali ya, karena pada awalnya PKI itu mendukung Indonesia merdeka, tapi setelah merdeka ternyata dia ingin mengganti Pancasila dengan ideologi komunis. Makanya dilarang di Indonesia. Nah, untuk bagian kedua ini anak-anak, kita cukup sampai sekian dulu. Kita lanjut setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana ya.
Nah, kembali lagi di Ada Kelas di ATV. Nah, kita ulas sekilas anak-anak ya. Tadi kita membahas tentang Tritura, tiga tuntutan rakyat. Pada saat PKI melakukan pemberontakan yang kedua, itu harga-harga menjadi tidak stabil, jadi naik sangat tinggi sekali. Nah, jadi ada tiga tuntutan rakyat. Yang pertama adalah bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, termasuk semua organisasi yang berhubungan atau berafiliasi dengan PKI. Yang kedua, bubarkan kabinet Bikora dari unsur-unsur PKI. Dan yang ketiga adalah turunkan harga. Itu tiga tuntutan rakyat pada masa itu, tahun 1965. Nah, berikutnya kita masuk ke masa Orde Baru. Era baru dalam pemerintahan ini dimulai setelah dikeluarkannya pengumuman penyerahan kekuasaan pemerintah kepada Jenderal Soeharto sebagai pengemban ketetapan MPRS nomor IX-MPRS-1966 pada tanggal 20 Februari 1967. Nah, dengan itu pula, maka pemerintahan berpindah dari IR Soekarno kepada Jenderal Soeharto. Nah, visi utama Orde Baru adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia ya, termasuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena pada masa Orde Lama ada penyimpangan yang sangat fatal dari Undang-Undang Dasar, yaitu pengangkatan presiden seumur hidup. Jadi Undang-Undang Dasar kita itu sempat ada penyelewengan di situ, yaitu pengangkatan presiden seumur hidup. Berarti tidak melalui pemilu. Jelas itu menyalahi Undang-Undang Dasar kita ya. Kemudian visi utama Orde Baru itu kita kembali lagi ke Undang-Undang Dasar 45 gitu, yang murni dan konsekuen. Tapi pada pelaksanaannya Pancasila justru digunakan sebagai alat untuk melanggengkan kekuasaan. Nah, pada masa itu ada yang namanya P4, pedoman, penghayatan dan pengamalan Pancasila, penataran ya. Modelnya seperti penataran gitu. Nah, cita-cita awalnya sebenarnya mengenalkan Pancasila itu kepada seluruh masyarakat Indonesia, agar mereka mengenal, memahami, kemudian mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Tapi pada kenyataannya lama-lama penataran itu digunakan untuk melanggengkan kekuasaan juga Akhirnya itu dalam penataran diarahkan untuk mendukung salah satu partai politik pada saat itu. Itu penyelewengan yang terjadi. Jadi tidak murni dan konsekuen lagi dalam melaksanakan Undang-Undang Dasar. Penataran itu diarahkan untuk mendukung satu partai politik tertentu. Lanjut, kemudian masa reformasi. Masa reformasi dimulai tahun 1998 sampai sekarang. Nah, masa tahun 1998 hingga sekarang disebut sebagai masa reformasi. Salah satu penyebab reformasi adalah kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila, membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Nah, setelah Presiden Soeharto turun pada 98, beliau mengundurkan diri, kemudian digantikan oleh wakilnya. Pada saat itu adalah Pak Habibie ya, Presiden Habibie. Kemudian beliau menjabat sebagai presiden. Saat itulah dimulai masa reformasi. Nah, pada masa reformasi ini, pemerintahan berupaya menjaga dan menerapkan nilai-nilai Pancasila. Meskipun tetap ada gerakan yang merongrong kemurnian Pancasila, seperti separatisme tadi ya, ingin memisahkan diri dari Indonesia. Salah satunya ada gerakan Aceh Merdeka, ada juga organisasi Papua Merdeka. Nah, semuanya itu ingin memecahkan diri dari Indonesia. Kemudian ada radikalisme ya, atau paham yang terlalu radikal terhadap satu agama tertentu misalnya itu ya. Kemudian ada juga terorisme, menerba teror di mana-mana. Nah, Bapak contohkan ini dulu pisahnya Timur Timur dari wilayah Indonesia ya. Kalau Timur Timur itu dulu bukan termasuk separatisme
Karena berdasarkan perjanjian dulu itu, wilayah Indonesia adalah bekas jajahan Belanda, sedangkan Timur Timur pada saat itu bukan bekas jajahan Belanda, tapi jajahan Portugis pada saat itu. Gitu. Setelah dibawa ke internasional, akhirnya diputuskanlah diadakan referendum di Timur Timur. Kemudian diadakan pemilu, mereka diberikan pilihan apakah ingin masuk ke Indonesia ataukah ingin memisahkan diri dari Indonesia. Kemudian setelah diadakan referendum itu, akhirnya Timur Timur lepas dari Indonesia. Kemudian membuat negara baru yang diberi nama Timor Leste itu ya. Nah, yang ketiga di masa reformasi itu adanya keseriusan pemerintah untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, ini adalah gambar presiden dan wakil presiden mulai dari awal kemerdekaan Indonesia sampai sekarang. Yang pertama ada Presiden Soekarno nak ya, Bapak Revolusi, proklamator Indonesia. Masing-masing presiden ini anak-anak, mereka punya kelebihannya masing-masing. Contoh Pak Soekarno ini, dia ahli bahasa. Menurut sejarah, setidaknya beliau menguasai 10 bahasa. Nah, kalau kalian sekarang ini mengenal ini ya, ada Vicky Naki, dia pandai berapa banyak bahasa ya. Zaman dulu Bung Karno itu sudah menguasai banyak bahasa nak gitu ya. Berikutnya Soeharto, dia itu jenderal yang disegani bukan hanya di dalam negeri tapi sampai di luar negeri. Juga disebut-sebut sebagai bapak pembangunan di Indonesia ya, karena pembangunan besar-besaran itu ada di zaman Bapak Presiden Soeharto pada masa itu. Bahkan bangunan yang kalian lihat sekarang banyak dilakukan pada masa beliau. Kemudian dilanjutkan oleh Pak Habibie. Nah, Pak Habibie ini dia memegang hak paten dari beberapa bagian dari pesawat gitu nah. Jadi orang pinter ini, jenius. Kemudian ada Pak Abdurrahman Wahid atau biasa dipanggil Gus Dur biasanya ya. Beliau ini juga tokoh HAM di Indonesia. Beliau adalah presiden yang mensahkan agama Konghucu di Indonesia. Ya, sebelum disahkan oleh Pak Abdurrahman Wahid ini, mereka yang beragama Konghucu itu kan bukan termasuk agama resmi di Indonesia. Jadi mereka di KTP-nya itu ditulis, ada yang ditulis Kristen, Katolik, gitu ya, ada yang mengaku Buddha gitu, padahal agamanya Konghucu. Akhirnya Pak Abdurrahman Wahid mengesahkan agama Konghucu di Indonesia. Nah, sebagai timbal balik, pemerintah Cina di sana akhirnya diberi kebebasan untuk memeluk agama Islam di Cina sana karena merasa Indonesia ini baik ya, sudah disahkan agama Konghucu. Sebagai balas budi pemerintah Cina, di sana dibuatkan masjid, kemudian diberikan kebebasan untuk memeluk agama Islam di sana. Termasuk sampai sekarang di makamnya Abdurrahman Wahid itu tiap hari penuh nak. Jadi tiap hari selama 1 tahun itu selalu ada orang yang ziarah ke sana. Bukan hanya agama Islam, jadi agama Islam, Hindu, Kristen, Katolik, Buddha, banyak yang ziarah ke sana ya. Berikutnya ada Megawati, ada Pak SBY, dan terakhir ada Pak Jokowi ya sampai sekarang ini. Nah, kesimpulannya setiap pemimpin negara mempunyai masalah yang berbeda sehingga kebijakan dan cara kepemimpinannya pun berbeda. Akan tetapi semangatnya sama, yaitu untuk maju bersama membangun bangsa dan negara Indonesia. Nah, itu yang kita bahas di bagian pertama. Kita lanjutkan ke bagian kedua. Nah, di bagian kedua ini kita akan pelajari dinamika nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman ya. Kalau tadi itu dari masa ke masa, sekarang nilai-nilainya. Kita pelajari di sekarang. Nah, susunan sila-sila Pancasila bersifat hierarkis dan saling berkaitan. Jadi nak, ketika kita melaksanakan Pancasila itu tidak bisa melaksanakan sendiri-sendiri atau terpisah karena sifatnya hierarkis dan saling berkaitan. Bapak gambarkan di sini ya. Nih. Nah, urutannya seperti ini nak. Nah, dari bawah Bapak gambarkan itu ada sila 1, sila 2, sila 3, sila 4, dan sila kelima. Nah,
Jika kita melaksanakan sila satu saja, tidak diiringi sila yang lain, bisa-bisa kita menjadi radikal. Ya nak ya, kita hanya fanatik pada satu agama tertentu saja, ketuhanan yang Maha Esa misalnya, jadi nantinya radikal. Begitu juga kalau kita melaksanakan sila kedua saja, HAM, kita mengakui HAM. Jadi kita nanti jadinya negara liberalis gitu ya. Jadi melaksanakan Pancasila tidak bisa sepotong-sepotong. Nah, agar lebih jelas akan kita bahas lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana.
Nah, kembali lagi di Ada Kelas Ya TV. Nah, perhatikan di sini ya anak-anak. Tadi Bapak sudah gambar piramida Pancasila. Letaknya seperti ini, sila 1 ada di paling bawah, kemudian ada sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Maksudnya seperti ini, nak. Jadi, ketika kita menerapkan Pancasila itu tidak bisa dilaksanakan secara sepotong-potong, tapi harus saling berkaitan. Contohnya seperti tadi, kalau kita hanya menerapkan sila 1 saja, bisa-bisa kita fanatik terhadap satu agama tertentu saja. Nanti jadinya negara agama. Ya. Kalau kita terlalu melaksanakan sila kedua saja, berarti nanti kita bisa jadi negara liberalis gitu ya, karena terlalu menjunjung tinggi HAM. Nah, kalau kita melaksanakan sila ketiga saja tanpa memperhatikan sila yang lain, nanti kita bisa jadi negara sosialis gitu ya. Nah, jadi pelaksanaan Pancasila itu harus saling berkaitan. Maksudnya, sila pertama ini menjiwai dan melandasi sila yang ada di atasnya. Nah, sila pertama menjiwai dan melandasi sila kedua. Jika kita melaksanakan sila kedua, berarti harus dilandasi dan dijiwai sila pertama. Maksudnya, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil beradab. Waktu kita melaksanakan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kemanusiaan yang seperti apa gitu? Berarti kemanusiaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Begitu juga waktu kita melaksanakan sila ketiga, persatuan Indonesia, persatuan yang bagaimana? Berarti persatuan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab dan berketuhanan yang Maha Esa. Begitu terus hierarkis sampai sila kelima. Itu ya. Jadi saling berhubungan dan saling berkaitan. Itu makna dari piramida Pancasila yang bersifat hierarkis. Nah, berikutnya kita masuk ke ideologi. Ya. Pengertian ideologi. Menurut Mubiarto, ideologi adalah sejumlah doktrin kepercayaan dan simbol-simbol sekelompok masyarakat atau satu bangsa yang menjadi pegangan dan pedoman kerja atau perjuangan untuk mencapai tujuan masyarakat atau bangsa. Nah, berikutnya adalah ideologi terbuka. Kalau tadi ideologi, berikutnya ada ideologi terbuka. Menurut Kailan, ideologi terbuka adalah sebagai berikut. Pertama, nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar. Yang kedua, nilai-nilai dan cita-cita digali dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat sendiri. Yang ketiga, hasil musyawarah dan konsensus masyarakat. Kalau melihat ciri-ciri ini, berarti Pancasila itu termasuk ideologi terbuka. Ya, kita tahu bahwa Pancasila itu tidak diambil dari luar, Pancasila itu tidak diciptakan, Pancasila itu digali dari bumi bangsa Indonesia sendiri. Jadi diambil dari kebiasaan dan budaya yang sudah mengakar di masyarakat Indonesia. Nah, Pancasila sebagai ideologi terbuka. Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki 3 nilai. Yang pertama adalah nilai dasar, yang kedua adalah nilai instrumental, yang ketiga adalah nilai praksis. Nah, nilai dasar merupakan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Sedangkan nilai instrumental adalah penjabaran dari nilai-nilai dasar tadi, yang 5 tadi, ke dalam peraturan perundang-undangan dan lembaga pelaksanaannya. Contohnya, kalau peraturan perundang-undangan berarti kita berbicara tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, TAP MPR, Undang-Undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan daerah, dan seterusnya itu ya. Atau lembaga-lembaga negaranya, mulai dari Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, ada MPR, DPR, DPD, Presiden dan wakilnya, dan lembaga-lembaga yang lain. Semuanya harus sesuai dengan Pancasila, itu nilai instrumentalnya. Nah, kalau nilai praksis berarti realisasi atau perwujudan dari nilai instrumental tadi
berupa suatu pengalaman nyata dalam kehidupan sehari-hari, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi nilai praksis itu sangat dekat sekali dengan Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Nah, kesimpulannya, Pancasila sebagai ideologi terbuka memiliki makna bahwa Pancasila memiliki nilai dasar yang tetap dan tidak dapat berubah. Akan tetapi, nilai instrumental, nilai praksis Pancasila akan terus berkembang sesuai dengan kebutuhan zaman. Seperti tadi ya, nilai dasarnya yang 5 itu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial itu tidak bisa berubah, tetapi nilai praksis dan nilai instrumentalnya itu akan terus berubah sesuai dengan kebutuhan zaman. Nah, kita lanjut ke perwujudan nilai Pancasila dalam berbagai bidang kehidupan. Di bagian ketiga ini, kita akan pelajari apa saja sih wujud perwujudan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita mulai dari yang pertama. Di bidang politik dan hukum. Nah, di bidang politik dan hukum, perwujudan Pancasila bisa berupa peraturan perundang-undangan atau lembaganya, jadi lembaga tinggi negara. Dari peraturan perundang-undangan, contohnya ini, menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, ada tata urutan peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada TAP MPR atau ketetapan MPR. Yang ketiga ada peraturan pemerintah, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, ya. Kalau Undang-Undang Negara Republik Indonesia dan TAP MPR ini adalah produk dari MPR. Kalau undang-undang itu produk dari Presiden dan DPR. Yang keempat ada peraturan pemerintah, ya. Yang kelima ada peraturan Presiden. Yang keenam ada Perda provinsi. Yang ketujuh ada peraturan daerah, kabupaten atau kota. Nah, undang-undang atau Perpu itu ada di satu tingkat. Maksudnya seperti kalau keadaan biasa itu undang-undang, Presiden dan DPR itu berhak membuat undang-undang. Tapi kalau Perpu itu hanya dibuat dalam keadaan genting atau keadaan yang memaksa. Misalnya tiba-tiba di suatu negara atau di Indonesia ini ada perang, ya. Ada perang atau ada bencana alam, maka Presiden boleh menerbitkan Perpu. Nah, itu tadi materi kita bahas hari ini, ya, mulai dari penerapan Pancasila dari masa ke masa, kemudian dilanjutkan dari nilai-nilai Pancasila, dinamikanya, kemudian yang terakhir adalah perwujudannya dalam kehidupan sehari-hari. Selain di bidang politik dan hukum, ada perwujudan dalam bidang budaya, ya, misalnya menjaga pelestarian budaya Indonesia. Juga ada di bidang ekonomi, misalnya dengan adanya koperasi. Kalian ikut koperasi itu juga cerminan perwujudan Pancasila di bidang ekonomi. Nah, yang bisa kita simpulkan hari ini bahwa yang pertama, ya, Pancasila itu ditetapkan mulai tanggal 18 Agustus, tapi pelaksanaannya mengalami pasang surut, kadang naik, kadang turun. Nah, itu disebabkan berbagai masalah. Nah, pemimpin Indonesia mencoba mengatasi masalah-masalah itu. Jadi cara mengatasinya mungkin berbeda, tapi tujuannya sama, yaitu untuk kemajuan bangsa Indonesia. Kesimpulan yang kedua, bahwa kita harus melaksanakan Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari, ya, mulai dari hal yang kecil yang bisa kalian lakukan, mulai dari sekarang, dan coba sebarkan itu di sekitar kalian, gitu ya. Terima kasih sudah menonton acara hari ini. Sekian dari Bapak, ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.